Ada orang nangis. Udah hilang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaps, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya teman-temanku? Bagaimanapun keadaan teman-teman, aku berharap teman-teman selalu sehat dan bahagia. Karena percuma gak sih sehat tanpa bahagia? Ya, kita perlu berbahagia dan bersyukur atas kesehatan yang kita miliki saat ini. Ayo, siapa di sini yang masih ingat video part 1 kemarin? Kalau kalian ingat, emang sih kalian bener-bener teman setiaku. Aku penasaran gimana perasaan teman-teman setelah nonton video part 1 kemarin. Berasa jadi biasa aja dalam menghadapi insecure atau makin campur aduk tuh rasanya? Karena biasanya persoalan akan selesai atau mudah diselesaikan ketika sudah diketahui akar dari persoalan tersebut. Kalau dalam konteks insecure ya seperti di video part 1 kemarin, yaitu tanda-tanda dan penyebabnya. Link videonya ada di atas ya. Bisa nggak ya? Nggak tahu. Kita coba dulu aja, ada di atas katanya. Atau kalau maksa nonton yang ini dulu juga gak apa-apa sih. Yang part 1 masukin list nonton abis ini ya. Nanti di akhir video ini teman-teman cek aja, aku masukin linknya di anotasi. Oke? Aku udah janji di video sebelum ini kalau mau ngasih tips gimana caranya stop insecure. Disclaimer ya, tipsnya akan berhasil kalau teman-teman melakukannya dengan sepenuh hati. Bawa hati, bawa pikiran, bawa perasaan. Dan teman-teman sebelumnya sudah menerima dan mengakui tanda-tanda dan penyebab insecure yang ada pada diri teman-teman. Oke, nggak akan banyak ngomong lagi. Kita langsung aja, ini dia. Yang pertama adalah jangan terjebak mental block. Apa sih mental block itu? Yap teman-teman, mental block itu adalah hambatan psikologis yang ada di dalam diri seseorang yang menghalangi seseorang untuk maju dalam hal apapun. Contoh yang mungkin sangat dekat dengan kita ya ketika orang lain mampu menghasilkan sebuah karya, yang dirasakan orang yang mempunyai mental block adalah rasa minder. Dia terus-menerus benci terhadap diri sendiri, mengutuk diri bahwa dirinya tidak mampu dan tidak berharga. Tapi ketika mereka diberikan peluang untuk berkarya, mereka malah menyanyiakannya karena merasa tidak mampu dan malas untuk memulai. Itu bukan passion aku nggak punya pengalaman di situ. Masalah anak muda tuh ya gitu-gitu aja gak sih? Makanya muncul juga istilah quarter life crisis, di mana pemuda atau pemudi kisaran usia 20-an sampai 30-an awal memiliki kendala atau kebingungan terhadap jati diri mereka sendiri. Teman-teman perlu menyadarinya sedini mungkin dan bertekad untuk terbebas dari yang namanya mental block. Kita tuh harus tahu dulu, harus sadar dulu kalau kita ini terjebak di dalam tembok yang kita bikin sendiri. Biar kita bisa tahu, biar kita bisa cari jalan keluarnya. Gimana? Ya kita harus mau dan harus bisa ngelakuin apa aja. Biar bisa itu, bisa kok untuk diusahakan. Kalau mau mah pasti ada jalan. Aku yakin betul. Ayo semangat lagi teman-teman. Kita loh dulu pas kecil semangat banget gak sih buat ngelakuin sesuatu, buat mencoba hal-hal baru, ya gak sih? Ayo kita balikin lagi antusiasme kita yang dulu kita pernah punya di masa kecil. Ayo balikin lagi. Yang kedua, terima kekurangan dan kenali kelebihan. Semua orang pasti punya kekurangan. Bener-bener semua orang. Kita nggak tahu aja. Dan nggak setiap yang kita nggak lihat itu nggak ada. Nggak setiap yang kita nggak tahu itu nggak ada. Bisa aja kita nggak tahu, tapi ada, emang nyata ada. Nah, gimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri kalau kita nggak bisa menerima kekurangan yang ada pada diri kita, ya nggak sih? Kekurangan ini bisa bersifat fisik atau karakteristik ya teman-teman. Coba lihat orang di sekitarmu yang sekiranya nggak lebih beruntung daripada kamu. Wah, pasti banyak banget kan? Dan selanjutnya setelah tahu apa kekuranganmu, kamu kenali kelebihanmu. Buat kelebihanmu makin terasa sampai itu menutupi kekuranganmu. Sampai kamu sendiri gak peduli kamu punya kekurangan ini dan itu. Kamu pasti punya sesuatu yang orang lain gak punya. Aku juga gak tahu tentang kamu. Cuma kamu sendiri yang bisa mengenali potensi diri kamu. Yang ketiga, mulai dari hal kecil. Kita bisa mendapatkan hal besar karena langkah kecil di awal yang kita buat. Hal-hal yang sebenarnya sepele tapi bisa bikin kita berkarakter. Misal hal yang kamu sering lupain,
tapi orang lain notice meskipun dia nggak bilang ke kamu ya. Sebelum pergi-pergi, kamu harus memastikan badanmu dan bajumu wangi. Itu akan melatihmu untuk lebih peka dan makin percaya diri. Percaya deh. Terus nih, mencatat ide-ide yang tiba-tiba muncul di kepala atau mencatat keinginan kita di dalam notes. Bisa di HP atau di buku catatan. Catat agenda-agenda penting juga meskipun udah kelewat. Oh ya, aku mau sedikit cerita tentang betapa pentingnya menulis agenda. Agak out of topic ya, tapi gak apa sih, buat kita belajar aja. Jadi dulu bapakku pernah cerita, seorang tokoh pernah menjadi terdakwa pada suatu kasus pidana. Dia yakin dia tidak bersalah, tapi dia tidak punya bukti apa-apa. Karena kalimat-kalimat penguat yang dia ucapkan itu hanya dianggap sebagai alibi aja. Tapi dia ingat, dia selalu nulis setiap agenda-agenda yang dia jalani di bukunya. Dan akhirnya benar, pada saat tuduhan kejadian itu terjadi, dia ada di tempat yang berbeda. Dan setelah pihak berwajib mengecek bukti-buktinya, akhirnya benar. Dan tokoh ini pun akhirnya terbebas dari tuduhan yang diajukan ke dia. Nah itu ya teman-teman, betapa pentingnya kita menulis sebuah catatan. Ya meskipun itu adalah hal kecil, mungkin itu akan bantu kita di suatu saat nanti. Nah dari hal-hal kecil yang sudah kamu lakukan untuk diri kamu sendiri, perlahan-lahan kamu akan tahu bagaimana cara memperlakukan diri kamu dengan baik. Dan kalau kamu lebih menyayangi dirimu, maka nggak akan ada lagi yang namanya insecure. Yang keempat adalah make something. Gimana sih cara pronunciation-nya? Benar nggak sih? Buat diri kamu lebih percaya diri dengan kamu punya karya. Daripada kamu pusing insecure, lebih baik kamu sibuk memikirkan sesuatu yang bisa kamu lakukan. Jadi mulai sekarang, ini kalau kamu lagi insecure, selesai nonton video ini, ayo coba alihin fokus diri kamu. Mulai pikirin apa yang terbaik untuk kamu saat ini. Segera lakuin dengan sumber daya yang kamu miliki sekarang. Dan maksimalkan fungsinya. Misal sekarang kamu terkendala situasi dan bingung mau berkarya yang seperti apa, ya minimal kamu melakukan sesuatu yang seenggaknya bermanfaat dan berdampak untuk orang lain. Buat satu orang atau dua orang nggak masalah. Atau sekarang kamu mulai aja merencanakan bisnismu, bikin skema untuk meraih cita-cita kamu, cari peluang-peluang, dan mulai bikin CV buat kamu yang belum kerja. Buat diri kamu layak untuk mendapatkan sesuatu. Misal kamu pengen punya mobil, kamu pengen dapat mobil, ya kamu harus bisa nyetir dulu. Nah, mulai sekarang harus belajar nyetir mobil kalau belum bisa nyetir. Nah, kalau kamu nggak bisa nyetir mobil, mungkin nggak sih tiba-tiba dapat mobil gitu aja? Ya bisa jadi sih, tapi buat apa mobilnya kalau kamu aja nggak bisa pakai? Ya pakai supir lah. Ya nggak apa kalau uangmu banyak. Kamu pengen punya uang banyak, ya nggak mungkin kalau kamu tiap hari kerjanya cuma rebahan. Kecuali uang saku bulanan dari orang tua ya. Ya palingan orang tua juga malas kasih uang kalau tahu anaknya kerjaannya cuma rebahan tiap hari. Gitu ya teman-teman, memantaskan diri itu bukan cuma soal jodoh untuk menikah, tapi terhadap segala sesuatu yang kita inginkan. Oke? Nah itu tadi ya teman-teman tipsnya. Cukup singkat kan? Dan semoga aja nggak ngalor ngidul yang bikin teman-teman bingung. Itu tips-tips terpilih yang kira-kira segera bisa teman-teman aplikasikan tanpa cara yang ribet. Karena secara teori sebenarnya insecure itu datang karena kita hanya terfokus pada kekurangan yang kita miliki saat ini, dan itu membuat kita lupa terhadap potensi yang kita miliki. Jadi coba teman-teman korelasikan gimana pengalaman teman-teman atau apa yang teman-teman rasain dengan tips yang ada di atas tadi. Nah, gimana teman-teman setelah tahu tipsnya, kayak ya udah gitu aja, atau kalau teman-teman sekarang lagi insecure bertekad untuk berubah? Ayo teman-teman, semangat. Sama aja, kalau teman-teman gak mau merubah diri, ya waktu sekian menit yang teman-teman habiskan untuk menonton video ini akan sia-sia. Iya gak sih? Tapi kalau buat aku ya gak sia-sia, malah aku makasih banget karena teman-teman udah mau nonton videoku. Semoga teman-teman terbantu ya dengan adanya tips ini. Ingat-ingat terus ya tips-tips yang tadi, karena insya Allah akan berguna gak cuma buat kamu, tapi untuk teman-teman kamu juga. Siapa tahu nanti ada yang curhat ke kamu kalau dia lagi insecure. Nah, kasih tahu tips-tips yang tadi itu ke temenmu, oke? Tapi by the way, itu tips-tipsnya untuk anak muda banget ya. Aku penasaran sih sebenarnya viewersku itu banyak yang usia di atas 30 nggak sih? Kalau banyak, aku pengen deh suatu saat sharing tentang insecure buat yang dewasa tengah atau akhir. Karena permasalahan yang dihadapi tentu aja banyak berbeda sama yang pemuda-pemudi remaja gitu.
Tapi tetap sih, insecure itu berlaku untuk semua orang. Sebaiknya aku bikin konten insecure buat yang ibu-ibu bapak-bapak nggak ya? Kalau setuju, tulis di kolom komentar ya. Nah, makasih teman-teman udah mau nonton videoku sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Dan semoga kamu selalu sukses dimanapun kamu berada. Jangan lupa, apa yo? Ya, tinggalin like, komen, dan subscribe-nya ya. Dadah! Dadah! I will miss you guys. See you.